Customer merupakan bagian penting bagi setiap perusahaan manapun jika ia ingin tetap dapat berkompetisi dengan baik. Oleh karena itu, setiap perusahaan wajib membangun sistem layanan pelanggan yang luar biasa. Setiap perusahaan juga wajib memberikan pelatihan kepada seluruh karyawannya untuk dapat memberikan servis yang terbaik bagi setiap pelanggannya, sehingga customer menjadi customer yang loyal. Nah, di dalam video saya sebelumnya, saya berikan judul yang sama, yaitu 7 aturan emas dalam melayani customer. Di situ saya membagikan 7 aturan emas pertama di dalam kita melayani customer supaya kita dapat memberikan servis yang terbaik. Nah, bagi kamu yang belum menontonnya, silakan lihat linknya di dalam deskripsi. Di dalam video kali ini merupakan seri kedua dari 7 aturan emas dalam melayani customer. Nah, 7 aturan emas dalam melayani customer ini saya ambil dari buku saya yang berjudul Miracle of Service. Bagi kamu yang ingin membeli buku ini, silakan melihat nomor WA saya di dalam deskripsi. Nah, seperti apa 7 aturan emas di dalam melayani itu? Silakan kamu tonton video ini dari awal sampai akhir. Nah, bagi kamu yang baru pertama kali ini menonton channel YouTube saya, silakan like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi, sehingga ketika saya membagikan video-video terbaru, kamu menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Nah, jika kamu subscribe channel YouTube saya ini, kamu akan mendapatkan banyak sekali keuntungannya. Mengapa? Karena saya akan membagikan banyak sekali tips yang berkaitan dengan soft skill seperti komunikasi efektif, service excellence, handling customer complaint, leadership, motivation, dan lain sebagainya minimal 2 kali dalam seminggu secara rutin. Malah kadang-kadang saya bisa membagikannya lebih dari 2 kali. So, subscribe sekarang juga. Di dalam video ini saya akan membagikan 7 aturan emas di dalam melayani seri yang kedua. Saya ambil dari buku saya yang berjudul Miracle of Service. Baiklah teman-teman, mari kita mulai sekarang. Nah, aturan emas yang pertama adalah ketika ada customer datang menemui kamu dan ia komplain marah-marah, maka cara menjawab yang tepat adalah dengan cara, "Oh begitu ya Pak, oh begitu ya Bu. Ada yang bisa saya bantu Ibu?" Atau kamu juga bisa bilang, "Baik Bapak, mohon maaf atas ketidaknyamanannya." Daripada kamu menjawabnya dengan, "Tetapi Pak, prosedurnya memang demikian. Tetapi Bu, SOP-nya memang demikian." Nah, cara menjawab yang kedua ini akan menyebabkan customer menjadi semakin marah. Jadi prinsipnya adalah ketika kamu sedang menangani customer yang marah, dengarkan terlebih dahulu. Aturan emas yang nomor 2 adalah di dalam banyak situasi memanggil customer dengan sebutan Bapak atau Ibu, Kakak, Bunda, itu jauh lebih baik daripada kita memanggilnya dengan Mas atau Mbak. Mengapa demikian? Karena di daerah-daerah tertentu sebutan Mas atau Mbak itu ditafsirkan secara berbeda. Jadi untuk amannya kita manggil dengan sebutan Bapak atau Ibu, Kakak atau Bunda. Tentu saja disesuaikan dengan jenis bisnis kamu. Aturan emas nomor 3 adalah ketika kamu sedang menangani customer yang komplain sambil marah-marah dan emosional, cara untuk menenangkan customer adalah dengan cara didengarkan. Caranya adalah dengan berikan senyuman dan kamu bisa sampaikan, "Oh begitu ya Pak, oh baik Ibu, saya bisa mengerti." Atau kamu juga bisa bilang, "Ada yang bisa saya bantu?" Daripada kamu menyampaikan, "Sabar ya Pak, tunggu dulu ya Pak, tenang Pak, tenang." Nah, dalam banyak kejadian, kalau customer sedang marah-marah, lalu kita bilang, "Sabar ya Pak," yang terjadi rata-rata bukannya dia tambah sabar, malah dia marah. Dia akan bisa bilang gini, "Sabar, sabar, saya sudah sabar dari tadi." Mengapa demikian? Karena kalau orang sedang marah dan kita bilang, "Sabar ya Pak, sabar ya Bu," itu akan berkesan, satu, kita tidak mempedulikan perasaannya, lalu yang kedua, kita akan memberikan kesan bahwa kita sedang melakukan judgement atau penghakiman atau penilaian sepihak kepadanya.
Dia akan merasa bahwa kita menuduh dia tidak sabar. Jadi cara terbaik adalah dengarkan. Kamu bisa bilang, oh begitu ya Pak, baik Ibu, saya bisa mengerti. Aturan emas nomor 4 adalah ketika suatu kali kamu sedang menangani customer dan antrian customer itu sudah panjang dan kamu sedang menangani customer yang di depan kamu, lalu kamu melihat customer di belakangnya itu sudah terlihat tidak nyaman dan sudah terlihat tidak sabar, maka yang perlu kamu lakukan adalah kamu melakukan eye contact kepada customer tersebut dan berikan senyuman dan anggukan. Mengapa demikian? Dengan cara demikian, customer yang sedang menunggu dan terkesan tidak sabar tersebut akan menyadari bahwa kamu sebagai petugas sudah menyadari kehadirannya. Sehingga dia mendapatkan ketenangan dan mendapatkan kepastian bahwa setelah ini ia akan dilayani. Selain itu, tips berikutnya adalah kamu bisa menyampaikan kepada yang bersangkutan, sebentar ya Bapak, setelah Bapak ini saya akan melayani Bapak. Atau sebentar ya Bu ya, setelah saya melayani Ibu yang di depan ini, saya akan melayani Ibu. Nah, dengan cara demikian, customer pun merasa mendapatkan kepastian. Nah, dalam banyak kejadian, frontliner atau customer service itu terkesan tidak peduli. Dia hanya fokus kepada customer yang di depannya saja. Pada customer di belakangnya, ia bahkan tidak melihat ke sekeliling. Nah, oleh karena itu, pastikan ketika kita sambil melayani, sesekali kita boleh lihat ke customer di belakangnya, namun secara proporsional. Aturan emas nomor 5. Ketika suatu kali kamu sudah menjelaskan sesuatu kepada customer dan customer nampaknya belum memahami dan dia bertanya kembali, Mbak atau Mas bisa jelaskan kembali yang Mbak atau Mas sampaikan? Cara terbaik adalah kamu bisa menanggapinya dengan, oh baik Bapak, saya akan jelaskan kembali, atau oh baik Ibu, saya akan sampaikan kembali hal yang tadi, daripada kamu menyampaikan dengan, oh baik Pak, kan tadi saya sudah bilang, oh kan tadi seperti sudah saya sampaikan. Nah, cara yang kedua ini akan membuat orang menjadi tersinggung dengan mengatakan, kan tadi seperti saya sampaikan, kan tadi seperti saya sudah bilang, kan tadi saya sudah bilang. Itu akan memberikan kesan bahwa kita menganggap yang bersangkutan itu kurang intelek gitu loh. Kita menganggap yang bersangkutan itu kurang pintar. Perhatikan kata kan tadi. Nah, itu kurang baik untuk disampaikan. Jadi, kalau kamu sudah menyampaikan sesuatu, customer bertanya kembali, kamu bisa menyampaikan dengan, baik Bapak, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, baik Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dan kamu coba sampaikan dengan kalimat yang agak berbeda dibanding yang pertama. Mengapa? Karena bisa jadi kalimat pertama yang kamu gunakan itu kurang dipahami oleh customer. Karena itu, berikutnya adalah kamu bisa menggunakan kalimat yang lain. Aturan emas nomor 6. Ketika kamu ingin menanyakan nama customer, salah satu cara terbaik adalah kamu menanyakan dengan Bapak siapa, saya berbicara, atau dengan Ibu siapa, saya berbicara, daripada kamu menyampaikannya dengan maaf, dengan Bapak siapa, mohon maaf Ibu sebelumnya, boleh saya tahu nama Ibu? Nah, kesalahannya adalah di kata maaf. Kita perlu menggunakan kata maaf itu seperlunya dan ada waktu yang tepat. Nanti suatu kali saya akan membagikannya di dalam video saya yang lainnya, bagaimana penggunaan kata maaf. Kalau kita menanyakan nama, tidak perlu menggunakan kata maaf. Karena kata maaf yang terlalu banyak juga akan berkesan tidak baik. Dan yang terakhir, aturan emas nomor 7 saat kita sedang melayani customer adalah ketika kamu sedang melayani customer dan customer sedang emosional, ia berbicara dengan nada tinggi, dengan tempo cepat dan mata melotot, maka yang perlu kamu lakukan adalah tetap kamu tersenyum, nada bicara kamu tetap konstan, tidak ikut naik, ya tetap stabil, kalau bisa serendah mungkin nada suaranya, dan tempo bicara kamu jangan terlalu cepat, alias jangan lebih cepat dari yang bersangkutan. Kecepatan bicara kamu pastikan tidak terlalu cepat. Mengapa? Karena kalau orang sedang emosional, itu nada pasti naik, tempo bicara pasti cepat. Untuk menurunkan emosinya dan untuk memberikan kesan bahwa kamu siap, profesional, dan tenang, maka
kamu berbicara dengan nada yang rendah dan tempo yang tidak terlalu cepat. Dengan demikian, maka nanti customer nadanya juga secara perlahan akan mengikuti nada kamu, menjadi turun, dan tempo bicaranya pun atau kecepatan bicaranya pun juga akan menjadi semakin perlahan atau semakin lambat. Kalau itu yang terjadi, maka bisa dipastikan emosinya menjadi lebih menurun atau menjadi lebih stabil. Dengan demikian, kamu akan mampu berdiskusi dengannya dengan lebih baik lagi. Nah, demikian teman-teman 7 aturan emas dalam melayani customer. Saya doakan kamu semuanya sehat dan sukses selalu. Nah, bagi kamu yang ingin mendapatkan buku saya ini atau ingin membelinya, silakan lihat di dalam deskripsi, di situ ada nomor WA saya. Dan bagi kamu yang ingin menonton video saya yang lainnya, silakan like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi. Saya doakan kamu sehat dan bahagia selalu. Salam sehat bahagia bersama saya, Heri Santoso.